Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Melania Putri dengan NIM E1C018069 dari kelas 7B pagi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai teori semiotika berdasarkan Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes. Roland Barthes mengatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambaran-gambaran, berbagai macam gestur, berbagai macam suara musik, serta berbagai macam objek yang menyatu dalam sistem of significance. Roland Barthes adalah seorang filosof dan kritikus sastra yang berkebangsaan Prancis. Beliau mengembangkan teori tanda Ferdinand de Saussure dalam bidang sosial dan sastra. Teori tanda berdasarkan Roland Barthes ini ada 4. Yang pertama ada metabahasa, kemudian denotasi, konotasi, dan juga mitos. Yang pertama metabahasa. Barthes menggunakan teori signifian dan signifi, yaitu petanda dan penanda, yang dikembangkan menjadi teori metabahasa. Signifian digambarkan sebagai ekspresi dengan simbol E. Kemudian, signify yaitu continue atau isi yang dilambangkan dengan huruf C. Sehingga hubungan E dan C disebut sebagai relation atau R. Salah satu contohnya yang pertama ada buku. Buku sebagai penanda yang memiliki makna yaitu lembaran kertas berjilid yang disebut dengan petanda. Kemudian yang kedua ada rumah. Nah, rumah yaitu penandanya, kemudian maknanya bangunan untuk tempat tinggal atau petanda. Dan yang ketiga yaitu pulpen. Pulpen ini sebagai penanda, sedangkan maknanya itu adalah alat tulis yang menggunakan tinta, yang disebut dengan petanda. Selanjutnya yang kedua ada denotasi. Ada 2 sistem tanda dalam denotasi ini. Yang pertama, sistem primer, yaitu pemahaman awal atau secara umum, yang disebut dengan denotasi. Yang kedua ada sistem sekunder, di mana sistem sekunder ini juga memiliki 2 pemahaman. Yang pertama, pemahaman ke arah ekspresi, yaitu metabahasa yang membentuk kesinoniman, di mana hal ini terjadi ketika pemakai tanda memberi bentuk yang berbeda dengan makna yang sama. Kemudian yang kedua ada pengembangan ke arah isi atau petanda, di mana ekspresi di sini tuh tidak berubah atau sama, tetapi maknanya berbeda. Yang disebut petandanya itu berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada konotasi. Konotasi adalah makna baru yang diberikan pemakai tanda sesuai keinginan mereka, latar belakang atau pengetahuan atau juga konvensi baru yang ada dalam masyarakat. Konotasi ini lebih terikat dengan perasaan, kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat. Yang keempat ada mitos. Menurut Barthes, mitos adalah signification dalam tingkatan connotation. Barthes mencoba mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi, oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Nah, ini dia salah satu contoh beberapa kata, yaitu denotasi. Yang pertama ada hotel Prodeo, yaitu maknanya penjara sebagai tempat narapidana dikurung. Dengan penanda yang kedua, yaitu penjara, yang memiliki makna yang sama seperti hotel Prodeo itu, yaitu tempat orang dikurung. Nah, dalam denotasi ini hanya ekspresi atau penandanya yang berkembang, sedangkan maknanya itu tetap sama. Kemudian di slide ini ada beberapa contoh dari konotasi, di mana bendera Amerika menjadi penandanya, kemudian maknanya itu adalah Amerika negara agresor. Misalnya kayak bendera Amerika lambang negara, itu penandanya, sedangkan petandanya itu adalah Amerika negara agresor. Kemudian yang kedua, bendera Amerika sebagai penandanya, sehingga petandanya itu lambang negara dari bangsa Amerika, petanda atau maknanya. Nah, dalam konotasi ini, hal yang berkembang hanyalah petandanya, yaitu maknanya yang berkembang. Seperti itu. Nah, jadi, denotasi adalah makna sebenarnya atau makna secara umum.
Sedangkan konotasi adalah makna sesuai dengan keadaan masyarakat pemakai tanda bahasa. Nah, dalam puisi, makna konotasi muncul dapat dilihat dari keseluruhan isi puisi. Berikut beberapa contoh dari teori Roland Barthes, yaitu penanda dan petanda, di mana di sini saya tampilkan beberapa contoh gambar yang menunjukkan teori penanda dan petanda. Yang pertama di sini penandanya yaitu dua wanita sedang menyeberang jalan. Nah, maknanya atau petandanya yaitu sikap gotong royong yang tidak mengenal perbedaan. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, di sini saya punya gambar di mana penandanya ini dua pemain klub bola dunia sedang bergandengan, yaitu Messi dan Cristiano Ronaldo. Sesuai dengan gambar yang saya tampilkan ini. Kemudian petandanya atau maknanya itu adalah membuktikan bahwa walaupun bekerja dalam klub yang berbeda, namun rasa persahabatan dan juga keakraban tetap terjalin. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya kali ini mengenai teori semiotika berdasarkan Roland Barthes. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih.